Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, semoga kita tetap di dalam lindungan Tuhan dan di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti biasa sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, ada baiknya kita mulai aktivitas kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami masih Engkau beri kesempatan untuk menghirup udara segar pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami satu hari ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melangkah kepada kegiatan kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang menjadi bekal kami dalam hidup kami untuk satu hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, boleh bersekutu dengan firman-Mu, dan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dukoni gabituguma rohamuna di bagasa Tuhani, dohot di bagasan haguguonna natugui. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suatu perkumpulan atau dalam suatu perang, pastinya sebelum mengikuti perang, prajurit dipersiapkan untuk memahami bahwa pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Dan ini bertujuan bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi terlebih juga untuk kemenangan di dalam peperangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa Paulus pada masa hidupnya, pada zaman kekuasaan Romawi, dia mengenal beberapa perlengkapan seorang prajurit Romawi. Melalui penglihatannya, dia melihat bahwa setiap peperangan atau setiap dalam menghadapi sesuatu, maka dia harus mempersiapkan perlengkapan untuk dirinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui makna kiasan tersebut, Paulus datang menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani di dalam menghadapi musuh
yang tidak kelihatan. Untuk itu, jemaat diajar olehnya, jemaat pertama-tama harus kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kuasanya agar dapat bertahan di dalam melawan segala tipu muslihat dan serangan iblis melalui ajaran sesat maupun daya tarik dunia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini ternyata kita juga diingatkan. Kita harus selalu siap sedia dan berdiri tegap dan menjalani hidup dengan adil dan benar, sehingga iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kehidupan kita. Melalui firman ini juga kita dikuatkan, kita diingatkan, kita juga harus rela memberitakan berita pendamaian agar orang lain mengenal Tuhan Yesus dan mengalami damai sejahtera. Kita pun harus mengandalkan perisai iman untuk menghancurkan semua serangan iblis yang menjatuhkan dan mungkin membuat kita meninggalkan Tuhan. Memakai ketopong keselamatan agar iblis tidak mempengaruhi pikiran kita sehingga kita memikirkan hal yang sia-sia, penuh kekhawatiran dan kejahatan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus Yesus, dan yang paling penting ialah membaca firman Tuhan agar mendapat petunjuk dan terlatih menggunakan pedang roh untuk melawan semua serangan-serangan iblis. Untuk itu juga melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa agar kita kuat menghadapi dan memenangkan peperangan itu. Untuk itu, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, firman Tuhan dan doa merupakan dua pilar yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani, dalam memandangkan hal-hal yang mungkin akan mengganggu iman kita, agar nantinya kita tidak tersesat di dalam kesesatan duniawi. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar kehidupan kita mempunyai dasar dan mempunyai kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dan memenangkan segala peperangan untuk melawan kejahatan-kejahatan duniawi, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita diharapkan perlu selalu membaca firman Tuhan, dan kita diharapkan perlu berdoa di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita berdoa agar pintu penginjilan selalu terbuka dan orang percaya mendapat kuasa untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, sapaan firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu kuat di dalam Tuhan, untuk berdiri teguh di dalam nama Tuhan, dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasanya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga apapun pergumulan yang akan datang, apapun gelombang-gelombang kehidupan yang akan menghampiri kita, kita sudah siap sedia, karena kita sudah diperlengkapi dengan alat-alat peperangan rohani. Dan alat itu
ialah firman Tuhan yang akan membentengi kita dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, agar kita dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi segala pergumulan, permasalahan yang datang ke dalam kehidupan kita. Selamat menghidupi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.